keluar di setahun ini. Oke, kita masuk ke vibration dari isolation. Nah, itu tuh apa? Jadi di tutor sebelumnya kita udah belajar gimana respon struktur akibat beban gempa dan jenis-jenis struktur yang beda, yang dam dan juga undam. Nah, eh, respon dari struktur kan menyebabkan vibrasi pergerakan dari struktur. Nah, itu tuh bakal ditransfer gaya vibrasi itu ke tanah kah, atau dari tanah pun bergerak akan bervibrasi ke struktur. Nah, makanya dari itu vibrasi ini bisa bahaya ke serviceability struktur, makanya itu perlu di isolate gitu. Nah, mungkin yang umum itu menggunakan alat kayak base isolator. Cuma di sini nggak bakal dibahas karena itu perhitungannya cukup rumit dan bukan lingkup di S1 juga. Jadi di sini tuh bakal kita tinjau aja bagaimana variabel-variabel massa, kekakuan, dan juga redaman itu juga bisa mempengaruhi di vibration isolation ini gitu. Nah, dan dua masalah umum yang terbesarnya ini itu adalah vibrating foundation, di mana foundation itu akan bergerak akibat adanya pergerakan tanah, dan juga vibrating machinery atau pergerakan dari mesin ke pondasinya, ke supportnya. Nah, kita masuk ke transmissibility. Yang pertama ini yang vibrating foundation itu biasa secara aslinya itu terjadi karena adanya pergerakan dari tanah atau ground motion. Nah, buat di Dinstruct ini itu bakal dimodelin dalam bentuk sinusoidal. Makanya di sini persamaannya UG0 itu amplitude terbesar perpindahan dari tanahnya dan bergerak secara sinusoidal. Nah, namun kita tuh ingin mengetahui bagaimana displacement struktur akibat pergerakan itu, tapi relatif terhadap pergerakan tanah. Jadi kita nggak mau ngelihat pergerakan total struktur, karena kita ngebahas struktur di sini. Kita cuma ingin mengetahui gimana pergerakan struktur dari titik awal strukturnya aja. Maka dari itu untuk menghitung displacement itu harus dikurangin dengan pergerakan dari tanahnya itu. Makanya di sini U net dari pergerakan struktur itu sama dengan U totalnya, pergerakan totalnya dikurangin sama pergerakan tanah. Nah, berarti yang kita udah belajarin dari sebelumnya juga, equation of motion-nya membuat free vibration, jadi nggak ada beban luar sebenarnya nol, itu sebagai berikut. Dan juga, nah kan ada UG-nya, nah itu G-nya dipindahin ke kanan. Nah, kalau dilihat di sini kan ada komponen sin dan cos. Nah, ini tuh bisa disederhanakan menjadi rumus berikut, jadi kayak P0 sama dengan sin omega T min V ini. Nah, kalau kita ingat dari tutor sebelumnya juga, nah itu tuh merupakan pergerakan struktur massa pegas dengan redaman yang terkena beban harmonik. Makanya ada penosin omega T-nya ini. Nah, dari situ berarti rumus ini tuh berlaku di base excitation juga. Nah, buat gaya luar ini P0-nya tuh apa? Itu rumusnya itu UG0, itu UG0 tadi pergerakan tanah maksimumnya, amplitudonya, dikali kekakuan dikali akar itu. Nah, dan untuk V-nya itu rumusnya juga C dikali omega per K. C-nya itu redaman, omega jatuh frekuensi dari bebannya, dari pergerakan tanahnya, dibagi sama kekakuannya. Nah, berarti untuk mencari V-nya, kita bisa langsung arkus tangan aja dari hasil itu. Nah, selanjutnya, nah kalau kita lihat di sini, kita tuh sebenarnya cuma ngerubah dari dia kondisi awal itu pergerakan dari beban tanah, pergerakan tanah, jadi gerak struktur yang dinain beban sinusoidal biasa. Nah, berarti kalau kita kayak gitu, kita solusinya juga bisa menggunakan eh, struktur dam dam terkena beban harmonik pada tutor sebelumnya. Dan dengan rumus sebagai berikut. Dengan nilai U itu yang P0 per K ini kita misalkan sebagai U itu amplitudo terbesarnya. Nah, sekarang kita bisa dari solusi itu kita bisa nentuin transmissibility dari basic excitation-nya, yang merupakan itu rasio antara amplitudo respon struktur terhadap amplitudo dari perpindahan pondasi. Jadi kayak gimana sih perpindahan struktur dibandingin sama perpindahan uh, pergeseran tanahnya, perpindahan dari awal di bawahnya gitu pondasinya. Nah, rumusnya berarti kan U-nya kan tadi kita udah tahu nih, U-nya tuh yang di sebelah sini ini kan, yang P0 per K per akar ini ya. Nah, itu kita masukin aja nilai U-nya. Nah, berarti dapetin rumus TR ini. Nah, kalau kita ingat juga di sebelumnya, P0 per K ini itu itu sama aja kayak
yang ini P0 per K tuh ini. Dengan K-nya kita tinggal pindahin ke kiri, berarti sisanya tinggal UG0 dikali akar 1 tambah 2 dikali damping rasio dikali beta kuadrat. Nah, kalau dimasukin ke sini, dimasukin ke persamaan yang ini, berarti kita dapat persamaan jadi kayak gini. Kita masukin aja P0 per K-nya. Nah, berarti UG0-nya ini, amplitude gerak tanahnya ini bisa dicoret jadi persamaan ini. Nah, ini persamaan yang transmissibility ini yang paling sering digunakan sih. Jadi ini persamaan ini mohon diingat dan dipelajarin bener-bener variabel-variabel ya. Nah, terus rumus ini tuh kalau kita plot dalam grafik antara nilai beta dan juga nilai TR-nya, itu kalau kita lihat buat nilai beta kan perbandingan antara frekuensi beban dibagi sama frekuensi natural dari struktur. Nah, kalau semakin besar nilai beta ini, dia otomatis nilai transmissibility-nya tuh bakal semakin kecil gitu. Nah, kalau kecil berarti dia tuh semakin mengisolate struktur dari pergerakan tanah. Nah, kalau dilihat di akar 2 tuh sama seperti di sebelumnya juga, berarti kalau betanya akar 2, berarti nilai frekuensi dari beban sama frekuensi dari struktur itu sama, saling amplitudo. Makanya nilai dari pergerakan struktur dibandingin rasio ini pergerakan tanah itu sama dengan 1 kan. Berarti sama aja antara seluruh pergerakan tanah itu berlaku juga ke struktur. Nah, tapi bahayanya itu di mana kalau di bawah itu, di mana nilai TR ini tuh sangat tinggi. Jadi di bawah akar 2 tuh dia tuh beban yang terjadi tuh malah bukan diredus tapi malah makin amplified. Nah, itu yang bisa berbahaya buat struktur. Gitu. Nah, kalau misalkan nilai kita lihat di sini nilai betanya itu lebih dari akar 2 yang di range ini, itu dia bakal semakin kecil. Kalau nilai TR-nya kecil, berarti kan kalau tadi TR itu sama dengan rasio antara perpindahan struktur dibagi perpindahan gerak tanah, berarti kalau nilai kecil, berarti walaupun gerak tanahnya besar, dia strukturnya tuh nggak berefek. Kalau misalkan kita bayangin aja kalau misalkan nilai TR 0 deh. Kalau misalkan TR 0, berarti 0 sama dengan 0 sama dengan U dari struktur ya dibagi U sama dari gerak tanahnya G-nya. Nah, berarti kalau misalkan dia mau gerak tanahnya berapapun, itu dia tuh bakal selalu 0. Nah, itu berarti strukturnya tuh bener-bener terisolate dari beban dari tanahnya itu, gerak tanahnya. Cuma secara reality ini tuh nggak mungkin. Nah, next saja. Nah, selanjutnya ada juga isolation effectiveness. Itu sebagai parameter lain juga yang menggambarkan bagaimana struktur itu terisolate dari beban-beban luarnya. Nah, kan tadi TR kan kita mau nilai itu sangat kecil, mendekati 0. Itu berarti isolate kan. Berarti kalau misalkan TR-nya 0, berarti nilai I-nya 1. Ya kan? Berarti itu dia isolasi sepenuhnya. Tapi kalau kita lihat IE-nya sama dengan 0, berarti kan TR 1 kalau IE sama dengan 0. Nah, berarti itu tidak terjadi isolasi sama sekali. Nah, kalau kita lihat tadi kan juga sama tuh. Kalau misalkan dia nilai TR-nya 1, berarti nilai pergerakan struktur sama pergerakan tanah tuh sama. Berarti kayak nggak ngaruh aja gitu. Jadi nggak ada reduksi ataupun amplifikasi. Nah, tapi masalahnya kalau misalkan nilai TR ini tuh di bawah 0, di mana nilai TR tuh lebih dari 1. Bisa 5 lah, bisa 10, bisa 50. Nah, ini dapat mempengaruhi, dapat mengamplifikasi dari pergerakan struktur. Berarti pergerakan struktur malah lebih dibanding pergerakan tanahnya. Jadi kayak misalnya pergerakan tanahnya cuma geser amplitudenya 2 cm, strukturnya bisa geser 5 cm gitu. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Nah, cuma ya tentunya kalau misalkan dia nilai damping rasionya itu semakin tinggi, nilainya itu semakin mereduksi. Jadi nggak bakal separah itu kalau nilai betanya pun 1 ini mendekati akar 2, sorry, mendekati akar 2. Nah, terus kalau misalkan nilai TR-nya ini kita bisa buat sistem yang memiliki nilai damping rasio rendah, berarti nilai yang mendekati 0, berarti nilai TR ini rumusnya 1 per beta kuadrat minus 1. Nah, ini berarti nilai IE-nya kalau kita masukin TR-nya itu dapat persamaan ini. Dan kalau kita misalkan sisain betanya sendiri, berarti dapat persamaan 2 min IE per 1 min IE ini. Nah, tapi kita juga tahu kalau beta itu kan rasio antara frekuensi beban dibagi sama frekuensi natural struktur. Nah, kalau kita kuadratin berarti kan omega kuadrat, beta kuadrat sama dengan omega kuadrat dibagi omega natural dari struktur kuadrat. Nah,
kalau omega natural kan sama dengan akar K per M kan. Berarti kalau misalkan dia kuadrat berarti tinggal K per M aja. Nah, terus buat massa itu kan sama dengan berat dibagi gravitasi. Berarti kalau kita substitusiin, kita dapat persamaan ini W kuadrat dikali sama perpindahan statik dari struktur dibagi sama gravitasi. Nah, ini tinggal W-nya naik ke atas. Jadi turut persamaan itu berarti omega kuadrat dikali W dibagi G dikali K gini. Nah, W per K kan kalau kita tahu hukum kan berarti yang F sama dengan K kali U kan. Berarti kalau misalkan kita nyari defleksi sama dengan F per K. Nah, ini tuh sama kayak gini. Berarti omega ini, beratnya ini dibagi sama kekakuan, dapatnya perpindahan ini, delta ST ini, perpindahan statik. Nah, kita udah dapat dua persamaan beta ini, berarti kita satuin, dapetin frekuensi dengan nilai omeganya ini kan 2πf. Berarti kalau kita misalkan f sendiri, dapat persamaan ini. Nah, udah persamaan ini tuh buat apa? Nah, itu bisa kita buat plot grafik. Jadi persamaan ini tuh kita gunakan sebagai parameter desain isolation dari struktur. Nah, kalau kita lihat di sini, buat nilai, kan kita mau IE yang justru malah besar kan? Kan 1 min TR. Kalau misalkan TR kecil yang kita mau itu, berarti IE-nya bakal 1 kan? Nah, berarti kita mau tuh justru malah nilai 1, 0,99 ini. Nah, kalau kita lihat di sini 0,99 kan di sisi kanan. Sementara yang 0 ini yang nggak terisolasi sama sekali, yang tidak. Nah, itu malah di kiri. Nah, itu apa? Nah, jadi kalau misalkan kita mau efektivitasnya semakin tinggi, kita butuh nilai delta statisnya ini lebih besar dibanding dengan nilai yang kecil dengan frekuensi yang sama. Jadi misalkan 45 nih, dia kalau misalkan kita mau IE-nya 0 ya, kita cuma butuh kecil banget. Jadi kita nggak butuh struktur yang daktil gitu. Tapi kalau kita mau yang sangat bagus buat nahan beban gempa, pergerakan tanah tadi, itu kita butuh nilai data statistiknya yang lebih besar, berarti yang lebih daktil gitu. Nah, itu buat yang vibrating foundation. Sekarang masuk ke vibrating masonry. Nah, sebenarnya itu vibrating masonry itu kayak kebalikannya sama yang basic station, di mana dia tuh ada mesin bergetar di struktur. Nah, itu dia akan mentransfer gayanya ke pondasi-pondasinya ini. Dan dia akan udah bentuk beban harmonik yang sinusoidal. Nah, kalau kayak gitu kita bisa nganggap dia tuh sebagai sebuah sistem mass spring damper tadi, sama kayak base station juga yang terkena beban harmonik. Nah, tapi kalau dilihat di gambar ini, itu tuh nggak semua gayanya tuh tertransfer gitu. Yang transfer cuma gaya akibat spring atau stiffness dan juga gaya akibat damper atau damping force. Nah, kalau kita ingat di tutor sebelumnya, buat solusi steady state displacement under harmonic loading, berarti kayak steady state-nya aja buat harmonic loading, itu kan sama aja kayak solusi partikularnya. Kalau kita ingat di tutor pertama kan ada 2 jenis kan, ada transient state dan juga ada steady state buat beban harmonik. Nah, yang aku udah jelasin juga, di mana tuh transient state di sekian waktu tuh akan menghilang, pelan-pelan menghilang buat transient state. Jadi yang tersisa tuh hanya ada steady state doang. Nah, ini berlaku ke vibrating machinery. Jadi karena di sini anggapannya mesinnya itu udah bergerak terus sehingga transient state itu udah hilang. Jadi solusi yang tersedia itu tinggal yang UP aja. Jadi kayak solusi komplementer atau solusi dari transient state itu udah 0. Berarti tinggal UP aja. Dan kalau kita ingat rumusnya ini dengan ada RD juga, RD itu apa? Magnitude amplitude magnifier. Ya, itu. Dan nah, kita tahu juga di persamaan ini nilai pergeseran statiknya itu juga P0 per K kan. Kan kita mau statik, jadi kayak hukum biasa aja P0 per K. Terus di sini kita juga berarti kan solusi partikular sama dengan pergerakan total dikurangin pergerakan dari tanah juga. Berarti sama dengan P0 per K. Nah, ini dimasukin aja. Berarti kan UST kan P0 per K. Berarti dimasukin ke sini P0 per K. Nah, terus RD-nya kemana? Ya RD-nya tuh yang ini. Yang akar ini tuh sama dengan RD. Kalau kita ingat di sebelumnya yang magnifier itu. 1 per akar 1 min ini. Yang panjang ini. Nah, dikali sama sin omega T min V. Nah, terus kalau dilihat di sini,
nggak semuanya yang gaya yang tersalurkan gitu, tertransmit ke fondasi. Yang transit cuma stiffness sama damping. Nah, kalau kita biasanya belajar dinamika struktur kan ada juga inertial force kan. Nah, kenapa nggak ada di sini? Karena yang kita mau transmit itu kita bukan meninjau dari mesinnya itu sendiri. Kita meninjau ke strukturnya kan. Berarti inertia force itu ya ada di mesinnya ini. Jadi kita nggak perlu mikirin tentang inertia force. Yang kita perlu tinjau cuma dari stiffness dari kekakuannya dan juga dari damping force-nya, dari C-nya. Nah, berarti kan kalau misalkan buat buat stiffness kan berarti kan sebenarnya kekakuan dikali perpindahan. Nah, perpindahannya tadi kan ini kan yang UP ini yang ini. Nah, berarti kita masukin aja P0, K-nya itu bisa dicoret, berarti tinggal P0 doang, nggak ada per K-nya dikali sebenarnya ini. Nah, juga yang damping di mana dia pakai turunan dari defleksinya ini, perpindahannya ini. Berarti diturunin. Jadi P0 dikali omega cos omega T min V. Nah, kan tadi ada per K. Nah, C-nya kan juga dari sini. Nah, terus juga kan kita juga tahu C kali omega per K ini sama dengan 2 damping rasio dikali beta. Nah, ini sebenarnya nilai tan V yang tadi kita dicari. Tapi turunan rumusnya tuh dari persamaan C per C kritikal, aduh, sorry, sama dengan kan sama dengan damping rasio nih, kita tahu. Nah, berarti kan C per 2M kali omega kan. Nah, omega natural dari struktur sama dengan damping rasio. Nah, kita juga tahu kalau omega natural itu sama dengan akar K per M kan. Berarti kalau kita kuadratin, berarti omega N kuadrat itu sama dengan K per M. Ya kan, berarti M itu sendiri sama dengan K dikali omega N kuadrat. Ya kan, nah ini M-nya ini kita substitusiin ke sini. Berarti yang didapetin C per 2, berarti K dikali omega N. Omega N naik kan. Ini sama dengan damping rasio. Ya kan, nah berarti kalau misalkan kita pindahin duanya ini, berarti C omega N per K 2 dikali damping rasio. Nah, beta ini dari mana? Kan beta kan omega N, omega per omega N kan. Nah, berarti omega N itu sama dengan omega dibagi beta. Nah, beta berarti di bawah kan. Kalau sorry. Berarti kalau misalkan gini, berarti C sama dengan omega dibagi, jadi bebannya K dikali beta sama dengan 2 kali damping rasio. Nah, betanya pindah ruas, didapetin persamaan ini gitu. Nah, kalau udah dapat ini, kita masukin. Berarti 2 damping rasio dikali beta dikali P0 sama dengan kali cos gitu. Nah, kalau dapat Fs sama Fd, kita nggak bisa langsung jumlahin aja. Kan di sini kan sebenarnya jumlahin doang. Tapi kan ini kan besaran vektor, di mana dia memiliki arah juga. Nah, yang satu sin omega t min v, yang satu lagi cos. Nah, kalau kita tahu kan sin sama cos itu selalu out of phase 90 derajat kan. Nah, makanya itu nggak bisa langsung jumlahin. Berarti kalau kita mau nyari nilai F max-nya itu, kita harus kayak Pythagoras, di mana dikali Fs max kuadrat. Nah, tapi yang harus Fs max-nya. Berarti tapi kalau ketika Fs max ini Fd juga max karena nilai omega t min v kan sama. Nah, berarti kita ambil yang konstantanya aja, P0 per akar ini, yang ini juga sama 2 dikali damping rasio kali beta kali P0 per akar ini. Nah, kalau misalkan udah dihitung dapat persamaan ini. Nah, berarti kan kita dapat F max nih. Nah, sehingga kita bisa hitung sekarang transmissibility ratio kan. Kalau yang tadi kan sama dengan pergerakan dari respons struktur, amplitudo struktur dibagi amplitudo pergerakan tanah. Kalau yang di sini yang vibrating machinery sama aja sebenarnya. Jadi di mana F max ini kan amplitude dari steady state-nya tadi kan. Jadi amplitude dari strukturnya dibagi sama P0. Jadi amplitude dari mesinnya. Kalau kita lihat kan beban mesinnya kan P0 kali sin kan. Berarti buat nilai amplitudenya berarti P0 kan. Makanya di sini sama aja rumusnya. F max per P0. Nah, kalau kita masukin semua angkanya, nah dapetin rumus ini. Nah, rumus ini kalau kita lihat sama sebelumnya yang di sini, ini tuh sama antara base excitation yang ini sama di vibrating machinery. Jadi sebenarnya rumusnya cuma satu doang, cuma ini doang yang perlu diingetin. Makanya buat grafiknya juga serupa buat ini sama pun yang base excitation.
Nah, udah itu aja. Sekarang masuk untuk contoh soalnya. Ini diambil dari contoh soal kuis kalian kemarin. Itu, tapi kita ngebahasnya untuk yang poin E sama F aja, yang tentang transmissibility doang. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita udah dapetin nilai beta, nilai damping rasio, nilai frekuensi struktur sama frekuensi beban. Udah dapet nilai kekakuan total drag struktur, dan dapetin nilai dampingnya juga. Nah, buat soal yang pertama yang E itu ditanyain kalau misalkan TR-nya itu dirubah yang baru menjadi 60% dari TR-nya awal, transmissibility awal, dengan nilai, ini penting, buat nilai redaman C dan kakuan tuh sama. Jadi C sama K tuh selalu sama. Maka berapa besar massa tambahan dalam ton. Nah, berarti kita harus ngitung dulu nih TR awal tuh berapa. Pakai rumus yang tadi. Yang akar berapa. Nah, ini kita masukin. Kita udah dapat damping rasio. Kita udah dapetin beta. Berarti kita dapetin nih TR awal tuh 2,182 ini. Nah, kalau udah dapat ini, kita hitung yang barunya. Kan baru 60% dari yang awal. Berarti 60% dikali angka ini. Dapetin 1,309. Nah, kalau udah dapat yang barunya yang harus 1,309 ini, kita bakal nyari nih TR baru sama dengan rumus yang tadi, tapi aksen, jadi berubah kan. Nah, damping rasionya itu C per 2M omega N, buat beta kan frekuensi dibagi frekuensi natural, berarti kayak gini, dijadiin semua. Nah, kan ada masanya nih. Nah, cuma ada redaman juga. Nah, redaman selalu konstan, berarti nilai C-nya ini kita bisa gunakan dari C-nya yang ini yang kita awal hitung, jadi nggak bakal berubah. Padahal sebenarnya itu nggak bisa kayak gitu sebenarnya, karena di nilai C juga kita ada variabel massa juga yang kalau kita rubah ya berarti C-nya berubah. Nah, cuma buat di soal ini asumsi sama. Nah, makanya kita bisa asumsi pakai C-nya juga. Nah, buat TR barunya kita masukin 1,309. Nah, kita cari nih nilai omega N-nya. Dapetin nilai omega N itu 25,282 sama 68,889, karena ini kuadrat kan, berarti 2 nilainya. Nah, terus udah dapat omega N, nah kita tahu juga omega N kan sama dengan akar kekakuan dari struktur dibagi massa. Nah, berarti kalau buat massanya kita kuadratin aja, berarti kekakuan dibagi sama omega N natural kuadrat. Nah, kalau kita kuadratin keduanya dengan omega N-nya 25 sama omega N 68 ini, kita dapetin nilai massanya nih. Yang satu 60,95 ton, yang satu 8,21 ton. Nah, ini kan massa yang kita butuhin buat dapat nilai transmissibility segitu, bukan tambahannya. Jadi, buat yang 8,21 ini udah nggak bisa berlaku. Jadi, karena kan di soalnya itu beban awal tuh 50 ton. Jadi nggak mungkin dikurangin bebannya dari struktur itu sendiri. Makanya kita yang bisa cuma yang ini, yang 60,95 ton. Nah, berarti 60,95 ton ini dikurangi 50, dapetin penambahan massanya 10,95 ton. Gitu. Nah, sekarang buat soal yang kedua, yang F, bila rasio kekakuan struktur dibanding sama redaman itu 80, massanya itu konstan, maka dihitung redaman kritis yang menghasilkan TR baru sama dengan 70% dari awal. Dan hitung juga kekakuannya. Nah, ini juga sama aja caranya. Jadi rumusnya tuh yang TR yang digunakan ya sama aja yang akar yang besar, yang akar cuma rumus ini aja yang digunakan gitu. Nah, berarti TR baru sama 70% dari awal, TR awal udah tahu 2,88 dapat nilai segini. Nah, rasio redaman kan ditahu di soal kan kekakuan per redaman sama dengan 80. Berarti redaman sama dengan kekakuan per 80. Nah, kita tahu damping rasio itu kan C per C kritikal. C kritikal itu kan 2M dikali omega N. Nah, kita bisa substitusiin buat nilai C-nya, berarti KS per 80 masuk ke bawah 160, dapetin persamaan ini, omega N per 160. Nah, kalau dapet itu, kita bisa masukin nilai damping rasionya ke persamaan tadi, yang transmissibility. Kita masukin omega N per 160, sama beta juga sama, omega per omega N. Nah, nanti kita bisa dapetin nilai omega N itu sendiri, kita cari omega N-nya. Kan omega-nya juga tahu dari soal. Dapat omega N 26,707 sama 51,261. Nah, ini dua-duanya bisa. Nah, berarti nilai redamannya kan kita juga tahu tadi omega N per 160. Kita dapat omega N-nya, berarti kita bisa masukin 26 sama 51-nya ini kita masukin ke sini, dapetin nilai damping rasio segini. Ini salah. Ini 51,261. Ini salah. Nah, berarti ada nilai 2 damping rasio 0,166 sama 0,32 ini. Nah, kan ditanya juga, selain ditanya damping rasionya, kita juga ditanyain kekakuannya berapa. Nah, kekakuannya sama dengan M dikali omega N kuadrat kan, yang dari persamaan ini. Nah, berarti kalau nyari kekakuan sama aja, berarti tinggal M omega N, tinggal dimasukin aja angkanya, masanya 50 ton, omega N-nya tuh yang dua ini, yang 26 sama 51. Nah, dimasukin, berarti dapat nilai kekakuannya segini. Udah, berarti itu udah menjawab. Oke, next.
Kalau boleh gue yang share screen nggak, Pak? Boleh, boleh. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya yaitu General Dynamic Loading. Jadi mungkin ini nggak terlalu apa namanya pengantarnya perlu dipelajari juga sedikit terkait apa sebenarnya General Dynamic Loading, tapi nanti untuk praktikal apa pengerjaan soalnya itu biasanya terkait beban-beban seperti step force atau ram force dan impulse. Tapi bisa diketahui juga bahwa kalau kita lihat dari apa pembahasan dari sebelum-sebelum soal, maksudnya kalau kita lihat dari soal-soal sebelum tahun-tahun sebelumnya itu agak jarang ya apa namanya impuls itu masuk. Tapi yang tahun terakhir kayaknya masuk, jadi agak dibahas juga di sini. Jadi kita recall bahwa kita sebenarnya sudah mengenal tiga jenis beban. Itu adalah tidak ada beban atau free vibration dan beban harmonik sama beban periodik. Jadi kalau tadi dibahas sebelumnya kalau ada penol sin WT atau penol cos WT itu sebenarnya itu beban harmonik dan periodik. Jadi dia termasuk ke dalam golongan beban harmonik dan beban periodik. Tapi kalau misalnya bebannya itu berulang pada suatu selang periode T0 gitu ya misalnya, itu dinamakan beban periodik. Jadi walaupun misalnya kita lihat di gambar 3.12.1 yang di bawah kiri itu, walaupun dia nggak direpresentasikan oleh bentuk penol sin WT atau penol cos WT, tapi dia merupakan beban periodik karena dia berulang secara periodikal gitu ya. Jadi dalam selang waktu periode T0. Nah, itu termasuk beban periodik. Tapi ada kalanya kalau misalnya beban yang kita punya itu tidak harmonik maupun periodik. Jadi kayak yang di kanan ini jadi agak aneh bentuknya. Dan untuk beban-beban yang umum kita jumpai sebenarnya di kehidupan nyata itu adalah beban yang kanan ini yang dinamakan dengan general dynamic loading. Nah, jadi yang paling random itu ini yang paling random ya bentuknya. Jadi sebenarnya eh, beban yang tidak harmonik dan tidak periodik itu ada banyak. Contohnya kayak impulse, ram force, dan step force yang kalian sudah kenal di apa namanya di kelas juga. Tapi itu sebenarnya masih cukup beratur apa teratur gitu ya bentuknya karena masih bisa direpresentasikan oleh persamaan matematik. Tapi general dynamic loading ini adalah eh, beban yang benar-benar nggak bisa direpresentasikan oleh persamaan matematik atau sulit gitu ya untuk diformulasikan. Jadi nanti untuk mencari solusi geraknya itu pun juga agak merepotkan. Nah, jadi gimana cara kita menyelesaikan apa namanya persamaan-persamaan yang model kayak begini itu akan dibahas selanjutnya ya. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang apa itu unit impuls atau impuls yang besarnya satu satuan. Jadi bebannya itu adalah impuls. Konsep impuls kita ingat bahwa adalah suatu beban gitu ya, beban yang dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu adalah impuls. Tapi sekarang kita buat impulsnya nilainya satu atau yang dinamakan dengan unit impuls. Jadi kita ingin menyelesaikan suatu persamaan mu double dot cu dot ku pt dengan kondisi awal kecepatannya nol dan simpangannya nol. Nah, kita bisa membayangkan bahwa PT atau beban yang general tadi itu adalah suatu barisan dari impuls yang bekerja pada waktu yang sangat kecil. Jadi kalau kita lihat di gambar bawah ini, sebenarnya itu cuma satu dari ribuan impuls yang menyusun si PT itu tadi. Jadi kalau misalnya PT-nya itu tadi bentuknya kayak gini ya, ini anggaplah suatu porsi kecil gitu ya, yang bekerja pada selang waktu epsilon dan apa namanya magnitude dari beban P-nya itu adalah seper epsilon. Kenapa seper epsilon? Kenapa? Supaya definisinya tetap impulsnya sama dengan satu. Karena kan impuls itu kan P kali delta T kan. Delta T P-nya itu adalah seper epsilon dikali dengan epsilon, berarti satu. Jadi sesuai ya. Jadi supaya dia mendefinisikan si unit impuls. Nah, sekarang kita mau lihat respon dari si unit impuls ini. Jadi agar kita dapat menurunkan suatu tool analisis yang baik nanti untuk general dynamic loading, untuk beban impuls, untuk beban lainnya yang agak repot, itu kita bisa menggunakan penurunan yang akan dijelaskan berikut ini. Jadi
magnitudenya tadi 1, dan kita ingat bahwa hukum Newton 2 itu hubungan antara momentum ya, momentum dan kecepatan. Jadi perubahan momentum dalam suatu maksudnya momentum dalam suatu itu adalah ekuivalen dengan massa dikali perubahan kecepatan. Jadi kita bisa tahu bahwa perubahan kecepatan dari apa namanya beban yang seper epsilon dengan selang waktu epsilon ini perubahan kecepatannya atau ketika kecepatan waktu tau itu di sini ya, tau yang di sini artinya. Nah, itu adalah seper M, dari mana sebenarnya hal seperti itu kita bisa menurunkan sedikit di sini. Kalau mau penjelasannya nanti bisa dibaca sedikit aja. Jadi kalau kita misalnya punya seper epsilon, bebannya untuk selang waktu tau sampai tau plus epsilon. Nah, itu nanti akan bisa kita dapat integralnya dari tau sampai tau plus epsilon sama dengan integral dari tau sampai tau plus epsilon seper epsilon dt, karena ini kan pt-nya tadi ya. Nah, itu kita integralkan aja seperti biasa, ternyata hasilnya 1. Jadi walaupun apa namanya kalau kita membuat limit ketika epsilonnya itu mendekati 0 gitu kan, karena kita mau apa namanya menganggap bahwa epsilonnya cukup kecil supaya semakin teliti gitu kan maksudnya. Supaya barisannya tadi cukup banyak, konsep integral seperti biasa. Nah, ternyata walaupun seper epsilon, kalau kita bayangin epsilon sangat kecil itu tak hingga, tapi mau nggak mau luasnya tetap 1 gitu. Jadi yang mau diterangkan dari persama apa penurunan itu tuh adalah ini. Dan kita juga bisa menurunkan juga, balikin lagi ke persamaan sebelumnya yang apa namanya tadi perubahan dari PTDT itu ya, integral PTDT sama dengan M kali perubahan kecepatan, itu tinggal dimasukin. Nah, disimpulkan bahwa kecepatan ketika apa namanya di akhir, yaitu tau ketika tau plus epsilon waktunya itu adalah seper M gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa tadi valid ya. Jadi U dot ketika tau adalah seper M. Oke, terus sekarang lanjut lagi. Nah, artinya sekarang sistem bermassa M akan diberikan kecepatan awal. Jadi ternyata fenomena ini artinya ketika suatu apa namanya massa itu diberikan suatu impuls, itu eh, akan ada kecepatan awal yang diberikan kepada dia. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah massanya itu tidak bergerak gitu ya. Maksudnya tidak bergerak dalam artian tidak berpindah. Jadi ketika kita kasih unit impuls tadi, si defleksi terakhir, simpangan ketika tau epsilon itu sama seperti kondisi awal, yaitu 0 gitu ya. Jadi ternyata impuls ini tidak memberikan perpindahan akhir, tetapi hanya memberikan kecepatan akhir gitu, kecepatan akhir yang menjadi kecepatan awal untuk fase berikutnya. Jadi tadi kan fase pembebanannya adalah ketika diberikan impuls. Tapi setelah dia diberikan impuls itu akan ada gerak bebas atau free vibration gitu ya. Nah, makanya ketika kita punya apa namanya kecepatan awal yang berasal dari tadi yang seper M tadi itu akan menjadi Q0 buat free vibration di fase berikutnya gitu. Nah, jadi kita masukin aja substitusi ke persamaan kita yang udah dipelajari dari sebelum-sebelumnya untuk gerak bebas teredam gitu ya. Kenapa kita pakai teredam dulu? Karena untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. Nah, nanti didapatkan bahwa di kanan ini yaitu seper apa namanya? Ntar kita kasih pointer. Nah, ini adalah ini substitusi aja ya. Ini disubstitusi U dot nolnya dan U nolnya itu disubstitusi aja karena U nolnya itu tetap 0 di kondisi akhir yaitu kondisi awal free vibration. Jadi hilang bagian ini. Nah, sisa tinggal si U dot nol ini tadi ya. U dot nol itu adalah seper M, makanya seper M-nya keluar di sini. Oke. Nah, jadi ini adalah persamaan respon. Jadi yang di kanan ini adalah respon karena UT, respon pergerakan dari satu unit impuls atau impuls yang besarnya 1 gitu ya. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang integral Duhamel gitu ya. Kenapa kita pakai integral Duhamel ini? Karena tadi setelah kita bisa menurunkan respon untuk unit impuls, kita bisa bisa mencari respon untuk beban yang general tadi gitu. Karena kita udah menganggap bahwa si beban general yang tadi yang besarnya yang bentuk persamanya itu aneh banget,
itu bisa direpresentasikan oleh barisan si unit impuls itu tadi, 1, 2, 3, 4, 5, nah yang kayak gini. Nah, gimana caranya adalah kita bisa mendapatkan pakai integral nanti pada akhirnya. Tapi di sini kita buat dulu persamaan perubahan dari respon itu sendiri. Perubahan dari respon itu DUT adalah P tau D tau dikali H T min tau. Jadi maksudnya apa ini? Nah, jadi yang bagian kanan ini adalah respon akibat impuls satu-satuan atau unit impuls. Nah, yang P tau D tau ini adalah eh, impuls yang aslinya gitu. Impuls yang aslinya yang kita mau hampiri gitu kan. Dalam suatu eh, partisi kecil tau. Nah, nilainya adalah P tau. Nah, gitu kan. Sekarang dia bukan satu, tapi nilainya adalah P tau dikali D tau. Kalau tadi kan seper epsilon dikali epsilon. Sekarang nilainya P tau dikali D tau. Nah, artinya kita udah bisa mendapatkan respon akibat impuls yang nilai magnitudnya adalah P tau kali D tau dengan cara mengalihkan respon ini dikalikan respon yang untuk satu satuan dikalikan si P tau D tau-nya. Jadi ya itu pasti gampang lah dipahami. Nah, jadi sekarang respon sistem akibat T gitu ya, respon sistem ketika su nilai T tertentu gitu kan, kita mau nyari respon ketika T tertentu gitu ya. Nah, itu adalah penjumlahan dari masing-masing respon dari impuls kecil tadi. Atau dengan cara mengintegralkan. Nah, ini dinamakan dengan integral Duhamel. Nah, konsep ini sebenarnya kayak kalau udah belajar hidrograf dulu, hidrograf satu satuan di Recit, itu mirip seperti konvolusi. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya kita kayak apa namanya mencari respon total setiap waktu dengan cara superposisi. Jadi kan ini kayak superposisi kan. Jadi yang kayak kita lihat ini respon akibat unit impuls yang pertama, kedua sampai seterusnya sampai ketika tahu itu dijumlahin semua sehingga dapat respon yang ini nih, yang total respon itu. Nah, itu prinsip superposisi atau konvolusi gitu namanya. Nah, didapati bahwa hasil nanti UT sama dengan ini untuk yang teredam itu ya kayak gini ya, tinggal dikaliin. Ini tinggal dimasukin aja ya substitusi karena HT min tau ini kita udah dapat dari apa namanya persamaan sebelumnya yang ini. Nah, ini tinggal dibuat kayak gini, dikalikan dengan P tau. Nah, terus si tau ini fungsi dari waktu ya. Jadi apa namanya dia masuk ke dalam integralnya. Nah, untuk sistem yang tidak teredam, itu tinggal dimasukin aja nilai apa zeta-nya. Zeta itu kan buat redaman kan, itu 0. Jadi, kalau udah dimasukin epsilon pangkat, pangkat apa namanya, 0, itu kan berarti 1. Ya udah, berarti tinggal kayak gitu aja. Jadi, relatif lebih singkat. Oke. Jadi, sebenarnya buat apa kita tahu kayak gini? Karena berdasarkan dari buku yang kita acu, konsep ini tuh bisa diturunkan untuk bentuk-bentuk persamaan-persamaan beban yang general dynamic loading gitu ya. Kayak contohnya beban yang acak tadi sama beban impuls, beban apapun itu bisa dievaluasi dengan ini. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang baik tentang bagaimana sebenarnya konsep impuls itu bekerja atau bagaimana cara kita mendapatkan respon gerak dari suatu sistem yang dikenai suatu impuls gitu kan. Nah, jadi ya seperti kesimpulan yang bisa ditarik dari penurunan sebelumnya bahwa integral Duhamel ini bisa digunakan untuk mengevaluasi permasalahan gerak yang acak. Jadi kenapa? Karena integral Duhamel menganggap bahwa beban kontinu PT sebagai susunan dari banyak impuls yang nilainya terhingga gitu ya. Banyak tapi kecil tapi terhingga gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak masih bisa dihitung gitu lah. Maksudnya ini adalah persamaan analitik gitu lah maksudnya. Jadi yang memberikan respon gerak bebasnya masing-masing. Nah, nanti respon solusi untuk setiap T adalah penjumlahan dari respon impuls infinitesimal tersebut gitu ya. Nah, jadi tapi integral Duhamel ini disadari bahwa dia hanya baik untuk digunakan untuk fungsi-fungsi PT tertentu yang bisa diintegralkan dengan tangan gitu. Karena kalau kita lihat di sini, integral ini kan tetap aja ya, tetap integral PT dikalikan sin ini. Nah, kalau misalnya PT-nya itu repot banget, si integral ini kan juga akan repot untuk dikerjakan kan. Jadi kita harus pakai Magnum juga untuk ngerjain si integral PT sin ini. Jadi ternyata walaupun dia memberikan gambaran baik tentang bagaimana cara mengerjakan general dynamic loading, tapi ternyata PT-nya itu juga tetap nggak bisa macam-macam gitu. Dia harus yang bagus bentuknya. Nah, jadi tapi kalau kita misalnya menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan integral Duhamel, untuk menyelesaikan si bagian integral yang agak sulit tadi, itu udah nggak praktis lagi. Nanti kalian akan mengenal
beberapa metode lainnya seperti direct integration dan lain-lainnya yang akan dijelaskan setelah UTS gitu, atau nggak tahu deh Bu Patria udah bahas atau enggak. Cuma itu sebenarnya eh, bahan yang agak advance ya, karena sebenarnya nggak umum juga untuk diterangkan di S1, cuma ternyata di PPT-nya kalau dilihat-lihat ada gitu. Jadi kita fokus untuk untuk beban-beban yang bisa didefinisiin aja. Maksudnya yang tetap ada representasi matematiknya aja. Cuma bukan beban yang harmonik dan bukan beban yang periodik gitu. Apa itu beban-bebannya? Yaitu adalah yang pertama step and ramp forces atau gaya konstan yang tiba-tiba. Jadi kalau step itu apa? Artinya gaya konstan yang tiba-tiba ada gitu. Dan kalau ramp force itu adalah gaya yang ditingkatkan pada suatu selang waktu tertentu. Jadi dari nol sampai suatu P0 dalam selang waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah impulsive loading. Beban impulsif itu single pulse excitation atau gaya kejut gitu ya. Jadi dia cuma dikejut aja sekali gitu. Contohnya kayak ledakan kayak gitu-gitu. Jadi dia beda ya. Step and ramp force sama gaya kejut itu beda. Sama impulsif itu beda. Kalau step and ramp force itu artinya gayanya tetap konstan, maksudnya tetap ada terus. Dia bukan suatu single pulse excitation, tapi fenomena itu juga termasuk fenomena dinamik gitu, gaya dinamik. Kenapa? Karena awalnya nggak ada beban, tiba-tiba ada gitu kan. Itu kan dinamik. Itu fungsi waktu kan. Nah gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode analitik tradisional atau menggunakan analitik integral dua Hamel untuk mendapatkan solusi atau solusi respon gerak sistem pada kedua bentuk beban tersebut. Jadi kita bisa tetap pakai persamaan diferensial itu ya. Maksudnya solusi persamaan diferensial, solusi partikular sama komplementer untuk menurunkan solusi geraknya, atau menggunakan metode yang baru saja dijelaskan, yaitu metode integral dua Hamel gitu. Sama-sama bisa dikerjakan. Nah, ini untuk step force. Jadi step force tadi sudah dijelaskan adalah beban konstan P0 yang tiba-tiba diberikan kepada sistem. Nah, ini merupakan beban dinamik karena tetap ada perubahan dalam fungsi waktu. Yang awalnya tidak ada beban, tiba-tiba ada beban. Persamaan matematiknya adalah Mucuku sama dengan P0 gitu kan. Nah, untuk gambar representasi grafiknya itu kayak gini. Jadi sebelum nol dia nggak ada beban, tapi setelah nol dan nol itu sendiri nilainya langsung melonjak menjadi P0. Nah, ini bisa dibayangkan bahwa sebenarnya kalau dalam dunia kita nanti, dalam dunia nyata nggak mungkin kan ada kejadian seperti ini agak aneh gitu kan. Cuma ya ini termasuk ada apa namanya point of interest yang akan dipelajari di dinamika struktur, karena ya ini termasuk bisa direpresentasikan oleh nanti dijelaskan, yaitu apa namanya yang finite rise time itu, step force with finite rise time. Nah itu kan mungkin lebih lebih bisa dibayangkan untuk kejadian yang lebih nyata gitu. Nah tapi kita pelajari dulu bagian yang apa bentuk yang paling ekstrimnya. Jadi dia tidak ada selang waktu kenaikan, tetapi tiba-tiba ada gitu. Nah jadi penyelesaiannya menggunakan integral dua Hamel. Jadi kita bisa menyelesaikan menggunakan integral dua Hamel atau menggunakan persamaan diferensial biasa. Kalau misalnya menggunakan integral dua Hamel ya tinggal dimasukin aja. Kita tahu bahwa ruas kanan itu adalah P0, ini adalah beban PT-nya. PT-nya berarti masukin di sini P0. Kenapa? Dia dikeluarin karena dia bukan bukan nggak mengandung variabel T gitu kan. Jadi diintegralkan ya yang ada variabel T-nya aja, ikutin aja, ternyata didapatkan hasilnya adalah P0 per K dalam kurung 1 min cos WNT. Nah, nanti jangan bingung kalau misalnya P0 per K ini diubah menjadi U-statik gitu ya. Kayaknya di sebelum ini juga udah pernah dibahas atau pernah kesinggung bahwa P0 per K itu adalah U-statik 0 kalau dalam dalam apa namanya diskusi-diskusi selanjutnya. Nah, si U-statik 0 ini artinya apa? Adalah deformasi apa namanya ketika bebannya itu diberikan secara statik. Jadi kalau misalnya P0 di sini, nilai P0 ini diberikan ke sistem ini secara statik gitu ya, kita nggak peduli gimana cara P0 ini diberikan, ya artinya ini deformasi statiknya adalah UST 0 gitu, atau P0 per K. Nah, ini bisa disederhanain jadi bagian yang kanan ini 1 min cos 2 VT per TN. Oke, terus ini untuk menyelesaikan step force menggunakan persamaan diferensial ya. Ini yang biasa ya, kalian juga udah ngerti gimana cara nurunin kalau misalnya cuma ada MU double dot ditambah KU sama dengan panel. Mula-mula kita di sini nggak pakai ini dulu ya. Kita nggak pakai damping di sini. Jadi solusinya yang didapetin nanti tinggal dikeluarin aja. Nih solusinya A cos WNT ditambah B sin WNT, masukin apa namanya eh, solusi yang partikularnya yaitu P0 per K, dan kita masukin apa namanya initial conditionnya yaitu 0 dan 0
yaitu kondisi awalnya itu kan 0 kan, nggak ada kecepatan dan nggak ada simpangan ketika T sama dengan 0, dan didapatkan nanti A-nya itu dan B-nya ya seperti dilihat dan didapatin persamaannya. Jadi sama aja, intinya dia cuma ingin membuktikan bahwa ketika kita menggunakan si integral Duhamel sama persamaan diferensial yang biasa itu mendapatkan hasil yang sama aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba keluar nggak ada yang tahu, bisa coba diselesaikan, coba latihan aja. Maksudnya untuk menggunakan integral Duhamel itu gimana gitu. Nah, terus ini solusi total dari apa namanya untuk yang bagian dem sistemnya ya. Jadi untuk bagian ini yang terdiri dari dua, yaitu solusi transient sama steady state-nya. Jadi yang transient itu ya seperti biasa di sini ada apa decay yang dicerminkan oleh eh, bagian ini yaitu E min zeta UNT. Nah, ini bagian yang membuat dia decay atau apa namanya meredam. Dan untuk steady state-nya ternyata dia adalah solusi statiknya yaitu P0 per K. Nah, nanti didapatkan hasil akhirnya adalah ini, ya. Tinggal dimasukin ke ini initial condition-nya. Nah, sekarang kita akan tertarik untuk belajar untuk mengetahui bagaimana respon geraknya gitu ya, maksimumnya. Lagi-lagi kan dalam dinamika struktur yang kita pengen tahu tuh sebenarnya kan respon maksimum biasanya kan, karena itu yang akan berdampak besar ke struktur kita gitu kan, respon maksimum. Jadi untuk sistem yang tidak teredam atau zeta sama dengan 0 itu nanti akan didapatkan grafik yang awal ini ya, yang tebal ini. Dan ternyata dari sini kita bisa diperoleh ketika kelipatan maksimumnya itu adalah ketika nilainya T itu bernilai dari setengah, satu setengah dari TN gitu kan. Nah, itu nilai maksimumnya. Dan fenomena yang kita dapat amati bahwa ternyata sistem itu bergetar di sekitar UST0. Jadi ternyata eh, ketika kita memberikan lonjakan gaya step force, itu tuh sistemnya akan berkeliling, bukan berkeliling, bergetar di antara di di sekitar solusi statiknya, yaitu UST0 gitu ya. Jadi ternyata dia tetap akan bergetar. Jadi ini nggak akan diam. Kenapa? Karena nggak ada redaman. Tapi ketika kita berikan redaman, ya jelas. Ketika kita kasih redaman, dia akan lama-lama akan eh, menuju si solusi statiknya, yaitu si P0 per K gitu ya. Nah, tapi ternyata maksudnya semakin tinggi redaman itu getaran akan semakin cepat tereliminasi ya, seperti biasa yang kalian tahu. Kalau misalnya ada redaman tuh dia akan decay kan, akan lebih cepat decay-nya. Nah, tapi kita tahu bahwa respon maksimum dari sistem yang tidak teredam, yang paling penting mungkin itu, adalah 2 kali lebih besar daripada P0 per K, atau 2 kali lebih besar dari UST0. Jadi yang perlu dipahami di garis bawahi di sini adalah untuk sistem yang tidak teredam, solusi maksimumnya ada 2 kali UST0. Itu mungkin yang harus dipahami dari gaya step force. Oke, jadi bisa dibayangin kalau misalnya tiba-tiba kita kasih dia beban tiba-tiba T0 gitu ya, ternyata respon maksimumnya adalah 2 kali dari respon statiknya gitu. Mungkin bisa dibayangin aja kalau kayak tiba-tiba kalian dorong penggaris gitu ya, penggaris, kalian kasih beban, nah ternyata dia akan eh, berdeformasi jauh 2 kali dari respon statiknya. Oke, next. Sekarang yang dipelajari adalah rem force. Rem force tadi ya udah dikasih tahu bahwa dia adalah beban yang meningkat dalam suatu selang waktu dari 0 sampai TR. TR itu adalah T rise gitu kan istilahnya. Kalau TD, T apa ya? T drop mungkin. Nah, jadi kalau di rem force ini bebannya akan meningkat dari 0 sampai P0 dalam selang waktu 0 sampai TR. Jadi kita bisa menggunakan integral Duhamel atau integral atau solusi persamaan diferensial yang biasanya didapatkan UT itu seperti yang dilihat di layar di sini ya. T plus TR, T per TR minus sin WNT dibagi WNTR. Nah, terus yang bisa dilihat di sini bahwa kita juga harus tahu bahwa U statik yang tadi itu kalau di awal U statiknya kan dia rata ya di satu. Kenapa? Karena bebannya tetap P0. Tapi kalau sekarang U statiknya kan tetap meningkat karena beban yang kita berikan P0-nya itu meningkat. Jadi U statik di sini adalah fungsi dalam waktu yang artinya dia tetap akan naik gitu ya, akan naik juga. Nah, ternyata yang menarik di sini juga, ternyata sistemnya itu akan bergetar sama seperti apa namanya si step force tadi, bergetar dengan periode Tn di sekitar solusi statiknya. Jadi dia akan tetap naik dan bergetar dengan periode Tn gitu. Itu yang menarik di bagian rem force ini. Mungkin itu aja sih singkat kalau untuk rem force. Nah, sekarang adalah step force with finite eh,
rise time. Jadi kita akan membahas tentang bagian dia naik dan akan konstan gitu kan. Nah, itu bisa direpresentasikan dalam persamaan matematik kayak gini, P0 T per TR seperti rise tadi. Dan satu lagi yang konstan atau step force mirip gitu kan, P0. Jadi untuk fase naik gitu, solusi geraknya tetap sama. Kita bisa pakai yang sebelumnya. Ini kan sama persis dari yang rise yang sebelumnya ya, yang bagian ini. Nah, itu tuh nanti sama aja. Nah, terus habis itu bagian setelahnya itu menurut konsep integral Duhamel yang tadi kita udah bahas, bahwa sebenarnya dari persamaan yang ini, ketika persamaan ini stop gitu ya, udah nggak berlaku lagi, akan ada free vibration gitu kan. Jadi setelah beban itu diberikan dan nggak diberikan, ini kan udah nggak berlaku nih. Sekarang yang berlaku adalah si P0 kan, ketika T lebih besar daripada TR. Nah, kontribusi P0 ini tetap ada ya, sebagai free vibration gitu. Mungkin udah dipahami lah. Jadi habis itu, nah sekarang berarti untuk solusi setelah TR itu sesimpel superposisi dari free vibration dan step force yang udah kita definisin di awal. Jadi kita bisa pakai dua solusi tersebut gitu ya. Ternyata cukup simpel. Jadi intinya ya ketika ada dua fungsi yang berbeda, ya intinya fungsi yang pertama akan memberikan kontribusi free vibration untuk fase berikutnya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi untuk yang bagian pertama ini, yang panjang ini adalah undamped free vibration dengan initial condition UTR dan U.TR. Jadi kecepatannya itu adalah ketika TR, karena kan berhentinya di situ. Nah, baru yang ini adalah step force, karena memang setelah itu fasenya kan ada fase yang konstan kan. Jadi dia step force. Jadi untuk nilai UTR dan U.TR ini dapat ditentukan dari persamaan sebelumnya. Tinggal disubstitusi aja nilainya gimana, dan sebenarnya udah dibuat juga nih hasilnya gimana. Hasilnya adalah yang persamaan di bawah ini. Bisa disederhanakan dengan eh, beberapa bantuan identitas trigonometri. Nah, terus yang menarik untuk dipelajari adalah responnya. Responnya di sini ya, kita bisa lihat bahwa ada beberapa apa namanya nilai TR per TN, konstanta TR per TN yang diplot di sini. Karena ternyata respon dari gerakan step force with finite rise time ini bergantung kepada nilai TR per TN-nya, atau bergantung kepada eh, berapa selang waktu yang diberikan untuk membuat beban itu meningkat dari 0 sampai P0. Jadi gitu. Jadi TR per TN yang paling ekstrim di sini adalah TR per TN sama dengan 0,2 gitu lah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah pada fase rise dan beban konstan, sistem ternyata akan bergetar sesuai TN di sekitar solusi statiknya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk semua bagian di sini, eh, bagian rise aja dulu ya. Bagian rise itu ternyata dia tetap akan bergetar dengan periode TN gitu ya, dengan periode TN di sekitar solusi statiknya. Solusi statiknya kan tetap meningkat ya, seperti fase rise tadi. Jadi intinya tetap seperti itu. Dan untuk bagian konstan ternyata dia juga akan bergetar eh, dengan periode TN. Kalau lihat di sini ini kayak agak geser gitu kan. Dia nggak persis ke TN, tapi kan tetap periode TN. Kenapa periode TN? Karena kalau kita lihat ambil ukuran dari sini ke sini, dari puncak ke puncak, itu tetap TN. Jadi dia akan bergetar tetap dalam periode TN. Walaupun di sini dia nggak tepat ketika kelipatan TN-nya gitu ya. Jadi tetap harus dipahami aja ya, seperti itu. Nah, yang kesimpulan kedua, jika TR merupakan kelipatan bilangan bulat dari TN, sistem tidak akan bergetar pada fase konstan. Nah, kita lihat dari sini, kalau misalnya dia TR per TN itu 1, TR per TN 2, ternyata di bagian konstan dia nggak akan bergetar. Atau seperti solusi statiknya aja gitu. Nah, untuk yang ketiga, untuk TR-TN yang cukup kecil, di sini contohnya kurang dari seperempat, gitu kan. Umax-nya itu akan mendekati dengan 2 kali UST0, atau mirip dengan fenomena step force tadi. Jadi efek dinamiknya besar. Nah, ini direpresentasikan oleh yang terakhir ini. Jadi kalau kita lihat, ketika sistemnya itu diberikan peningkatan waktu untuk menuju P0 dalam waktu yang cukup singkat, ternyata respon yang dialami oleh sistem cenderung mirip seperti step force. Kan kalau yang step force tadi kan ini kan. Nah, ini kan step force. Jadi dia tetap akan bergetar gitu ternyata. Dan pergetarannya itu mirip ternyata. Maksimumnya adalah mendekati 2 kali UST0. Di sini nggak 2 kali ya, nggak persis 2 kali. Tapi semakin kecil nilai TR, itu akan semakin menuju 2 gitu nanti. Pada akhirnya dia akan mirip persis seperti step force. Jadi ternyata ketika kita meningkatkannya itu
bisa dibilang tetap agak tiba-tiba gitu ya, tetap agak tiba-tiba. Responnya mirip seperti step force, itu yang paling ekstrim. Nah, sekarang yang kesimpulan nomor 4, untuk TR pertanyaan yang lebih besar atau lebih besar daripada 3, contohnya di sini, itu Umax itu mendekati dengan ustatiknya. Efek dinamik kecil, beban seolah-olah ditingkatkan secara perlahan. Jadi contohnya yang paling ekstrim di sini mungkin yang ini. Nah, kita lihat di sini, dia TR apa namanya untuk T-nya itu bahkan mendekati lebih jauh daripada periodenya gitu kan. Periode apa namanya? Periode alaminya. Bahkan beberapa kali ini kan. 2,5 kali itu. Nah, artinya si siapa namanya? Si pembebanannya itu diberikan secara perlahan. Ternyata mirip. Dia tidak akan dia mirip dengan solusi statiknya, yaitu 1 kali UST0. Jadi kan dinormalisasi ya nilainya. Jadi satu itu berarti 1 kali UST0. Nah, ternyata mirip. Jadi gelombangnya nggak terlalu besar gitu. Jadi ternyata ketika kita memberikan bebannya itu perlahan-lahan, dia akan memberikan solusi yang hampir mirip dengan solusi statiknya. Jadi gitu. Nah, untuk nilai maksimum dari semua apa namanya model pergerakan di sini, ternyata tetap akan terjadi di fase konstan ya. Jadi walaupun apapun yang terjadi, dia akan terjadi di fase konstan, baik yang tidak bergetar ataupun yang bergetar seperti ini. Ya jelas ini kan kalau yang bergetar seperti ini kan solusi maksimumnya terjadi di fase yang konstan. Nah, rumusnya adalah ini. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk penurunannya mungkin bisa dibaca dari bukunya atau dari sumber-sumber yang lain. Jadi mungkin untuk step force yang meningkat secara waktu apa terbatas itu seperti ini responnya. Oke. Oh, aku yang share ya. Oke, ini udah masuk ke bagian terakhir. Jadi sebenarnya ini udah dijelasin ya, tadi. Udah lumayan disinggung lah di bagian yang general dynamic loading tadi. Jadi sebenarnya salah satunya itu adalah beban impulsif nih, impulsive force. Jadi kenapa sih harus dihitung juga responnya? Karena sebenarnya kalau dibaca-baca dari Chopra atau dari referensi lain, Fema gitu, nah itu alasannya semuanya sama. Jadi mungkin cerita awalnya tuh kayak di dia tuh banyak risetnya mulai di tahun 50-60-an itu karena memang perang dunia gitu ya. Maksudnya Cold War gitu. Dan itu kayak mereka jaga-jaga lah biar kalau ada ledakan eksplosif gimana gimana bangunannya biar nggak runtuh. Nah, setelah itu ternyata kejadian tuh ada kalau yang tahu aksi teroris yang 9/11 itu. Nah, itu risetnya makin banyak dan kemudian ya makin ini aja makin intensif eksperimennya dan ternyata dijadikan sebuah suatu apa ya persyaratan dalam mendesain struktur anti terorisme gitu. Jadi emang kayak gitu sih bahasanya. Nah, sebenarnya apa ya? Mungkin lanjut ya ke materinya. Jadi sebenarnya untuk redaman ini dia tuh kurang relevan lah buat diperhitungkan juga dalam beban impulsif ini. Karena kan beban impulsif ini terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi setelah itu nggak sempat menyerap energi. Makanya dia tuh kayak dapat dilihat ya di grafiknya ini. Itu tuh dia nggak gitu ngaruh lah ke untuk meredam struktur ini kurang lebih kayak cuma 12% atau berapa persen kalau nggak salah di covranya itu. Nah, makanya untuk mempermudah perhitungan juga, ya itu boleh aja diabaikan. Nah, terus ini ada gambar grafik skematisnya lah. Kalau terjadi beban impulsif itu kayak dia tiba-tiba, terus TD-nya, durasinya itu sangat singkat, jauh lebih kecil dari periodenya. Terus yang tadi aku sebutin itu sebenarnya kayak ada pengecualian ya kalau kasusnya strukturnya itu memiliki rasio redaman yang sangat besar, mungkin pakai sistem damper atau ya apapun itu. Mungkin yang ini udah nggak berlaku lagi, jadi harus take, dikonsiderasi juga beban sorry redamannya. Oke, ini nama analisnya SDOF beban impulsif tanpa redaman. Terus untuk berapa yang akan dibahas di sini sebenarnya ada nggak banyak ya, cuma yang rectangular, half cycle sine force, triangular, dan yang multi cycle ini sebenarnya apa ya?
mungkin namanya bukan multicycle. Ntar ini yang ini langsung contoh soalnya sih biar bisa lebih kebayang. Nah, ini respon terhadap beban impulsif ini dia dapat ditentukan dengan berbagai metode. Yang pertama itu metode klasik. Ini yang bakal dijelasin untuk seterusnya, maksudnya untuk ya slide-slide berikutnya. Terus dengan Duhamel integral ini tadi udah dijelasin McD barusan. Duhamel integral yang terakhir adalah superposisi fungsi. Nah, superposisi fungsi ini dapat dilihat di gambar yang kanan ini. Jadi misalkan bebannya seperti ini, itu bisa kayak disuperposisikan gitu. Jadi ini kan bisa disuperposisikan eh, menjadi kayak misalkan ada dua beban gitu. Bebannya tuh konstan P0, P1T sama dengan P0, P2T sama dengan P0. Ini kalau dijumlahin kan bakal jadi kayak gini. Nah, yang ini juga yang fungsi sini bisa hasil superposisi dari yang ini. Yang segitiga ini hasil superposisi dari tiga fungsi ini. Ya kurang lebih gitu. Cuman ini em, ya kurang gitu ini ya nggak gitu di highlight di pembahasan ini yang akan dibahas itu kebanyakan tentang metode klasik ini. Nah, metode klasik sendiri sebenarnya intinya dia itu membagi suatu respon impulsif menjadi beberapa fase. Ini nggak harus dua ya. Misalkan segitiga dia bisa ada tiga fase gitu. Eh, terus fase yang pertama, kedua, atau ya pokoknya selain yang terakhir, itu tuh merupakan getaran akibat eksitasi bebannya. Nah, terus yang di luar, mungkin di luar ini ya, di luar segitiga ini, itu masuknya udah ke fase terakhir, yaitu getaran bebas. Nah, untuk ini sebenarnya tadi ya, udah dijelasin, kita bakal pakai metode klasik. Ini lanjut aja. Nah, ini yang pertama, untuk yang rectangular pulse, atau beban impulsif yang bentuknya tuh rectangular gini, persegi panjang. Nah, itu berarti kalau mau dibagi jadi dua fase, berarti kan kalau mau dibagi jadi berbagai fase, dia kan cuma butuh dua fase ya, karena simetris juga kan. Satu di sini, sama satu lagi di luar yang segi segi empat ini. Nah, fase pertama itu yaitu saat waktunya itu lebih kecil daripada TD. Berarti di saat durasinya itu berada di dalam durasi beban impulsif ini. Nah, itu persamaannya itu langsung ini aja. MUKU sama dengan P0 itu penurunannya recall aja yang tadi barusan dijelasin di penurunan step force, dapat fungsinya itu seperti ini. Nah, ini jangan lupa UST0 ini berarti U statiknya di kondisi awal. Dapat dituliskan sebagai P0 per K, terus untuk persamaan umum dan solusi fase 2-nya itu berarti kan udah di luar persegi panjang ini. Nah, itu udah 0 ya, berarti sisi kanannya 0. Nah, ini kan ini nurunnya gimana? Ini sebenarnya berarti persamaan yang SDOF, Undamped Free Variation kemarin kan, yang kemarin udah di tutorial 1 udah dijelasin. Jadi ini ya ini langsung aja ke rumusnya, nanti dapat rumusnya tuh seperti ini. Nah, terus balik lagi ini kita paling dalam apa ya respon dinamik ini penting lah untuk mengetahui respon maksimumnya karena kan ya apa ya kita tuh ngedesain terhadap yang beban paling worst case-nya gitu kan. Makanya harus ini tuh sesuatu parameter penting gitu. Nah, ini langsung aja kalau dia itu berada di fase 1 atau TD per TN-nya kecil sama dengan 1/2, itu bisa langsung pakai 2 sin pi TD per TN. Sedangkan kalau di fase 2, dia bisa langsung pakai nilai 2 ini. Oke, ini ada tambahan Fs ini yang kayak kemarin juga, ini sebenarnya equivalent lateral force-nya, LF-nya. Atau ya itu langsung pakai rumus K kali U0 aja. Jadi ntar langsung dapat gaya yang bisa diaplikasikan ke strukturnya. Nanti ada contoh soalnya juga. Ini sama aja, ini sama ini bebas mau ngitungnya gimana. Tapi disarankan pakai yang kanan sih, karena kan udah ngitung sampai R di ini. Nah, terus selanjutnya adalah half cycle sine pulse. Nah, oops, bentar. Nah, jadi kalau untuk yang beban sini ini dia terbagi jadi dua kasus, yaitu saat TD per TN-nya tuh nggak sama dengan setengah dan sama dengan setengah. Nah, ini dibagi dua sebenarnya sederhana ya, karena kalau dia setengah gitu dia bakal divergen gitu, makanya persamaannya harus dimodif-modif biar bisa tergambarkan responnya. Nah, ini untuk persamaan umumnya, penurunannya juga bisa di-recall di SDF beban harmoni tanpa redaman. Ini langsung rumusnya aja. Jadi sebenarnya ini ada berapa yang udah disengaja di bold gini, ini
kayaknya penting sih, mungkin bisa keluar gitu. Jadi kayak ya disaranin untuk ditulis di cheat sheet-nya gitu yang untuk yang bold-bold ini. Nah, terus pada untuk fase keduanya ya ini sama kayak tadi MU sama KU sama dengan nol, tapi solusinya kenapa beda sama sebelumnya? Karena sebenarnya dalam penurunan ini dia itu butuh input berupa berupa perpindahan dan kecepatan di saat TD ini. Nah, ini kan fungsi ini, TD ini dan ini udah pasti beda kan perpindahan dan kecepatannya. Makanya ntar intinya kalau udah disubstitusi gitu persamaan jadi kayak gini. Nah, tapi kalau mau tahu detailnya kayak gimana-gimana gitu ada di Copra juga bagian yang apa beban impulsif. Terus untuk respon maksimumnya ya ini tipikal ya. Ini yang untuk fase 1, ini untuk fase 2. Bisa langsung dipakai aja. Ini untuk case 2-nya sama aja. Ini penurunan apa langsung rumusnya. Ini rumus yang fase 2. Terus untuk respon maksimumnya ini nggak dibagi dua gitu. Jadi ini udah general untuk kedua semua fasenya. Bisa langsung dipakai. Nah, terus ada juga symmetrical triangular pulse. Ini ada 3 fase. Ya, ini sebenarnya langsung apa ya? Langsung rumus gitu aja sih. Penurunannya juga kayaknya nggak gitu dijelasin sih di bukunya. Nah, untuk nilai maksimumnya juga dia tuh agak empirikal sih ngitungnya. Jadi ini di sini dimasukinnya yang ininya aja, persamaan umum dan solusinya aja. Oh sorry, maksudnya solusinya aja. Terus untuk triangle pulse, dia dibagi jadi 2 fase. Ini untuk solusinya. Next saja. Nah ini untuk hasil apanya ya? Mungkin pembentukan respons spektranya. Jadi sebenarnya kan kita tuh tadi pakai metode klasik. Nah, padahal kan bebannya tuh sebenarnya beban impuls kayak gini ya, yang persegi. Nah, kalau kita pakai metode klasik gitu, itu grafik, bukan, maksudnya responnya tuh bakal berubah gitu loh. Jadi ini kan dia jadi yang harusnya persegi gini jadi kayak gini. Nah, untuk kalau support 2 dia juga berubah lagi. Untuk detailnya gimana, ini kan sebenarnya yang kayak apa ya? em, Sebenarnya penting dari sini itu dia ngambil nilai maksimumnya gitu dari em, semua TD per TN ini. Nah, setelah udah mendapatkan semua nilai maksimum untuk kasus rectangular, half cycle scene, dan triangular, itu baru bisa dibentuk suatu respons spektra. Nah, ini respons spektranya untuk berbagai kondisi, persegi, half scene, triangle. Dan ini sebenarnya em, ini itu apa ya? Dia tuh luas di bawah kurvanya itu bisa dianggap sebagai linear kalau TD per TN-nya itu sangat kecil. Nah, detailnya nanti ada, oh ya kita langsung ke detail aja. Jadi ini persamaannya kalau udah digeneralisasi gitu, jadi ini udah diaproksimate lah kayak nilai um, gradiennya gitu. Nah, itu kalau di Chopra dijelasin. Kalau misalkan durasi pulse-nya atau durasi um, blast load atau eksplosif dan lainnya itu sangat kecil, itu em, persamaan, maksudnya responnya bisa didekatkan sebagai magnitudo impuls murni, pure impulse magnitude ini. Jadi ini simbolnya yang kayak I ini sama dengan integral 0 TD PT DT ini. Nah, terus di halaman-halaman selanjutnya dijelasin juga kalau misalkan pulsnya itu kecil itu misalkan katakanlah ini TD-nya kecil dari TN per 4. Nah, itu em, pas ngitung magnitudonya itu bisa langsung pakai area di bawah ini. Dia tuh udah independen dari bentuk. Ini kan sebenarnya bagiannya udah irregular shape pulse ya. Nah, untuk yang irregular punya dia bisa dihitung pakai luasan di bawah grafiknya aja. Kalau misalnya TD-nya tuh kecil. Nah, terus em, ini penjelasannya kurang lebih sama lah. It's clear that for kalau TD kecil, pulse-nya em, kurang gitu menginfluence responnya. Makanya dia itu apa ya? Tetap valid lah digunakan untuk bentuk-bentuk yang kompleks. Nah, ini untuk rumus perhitungan deformasinya. Misalkan kalau udah dihitung I-nya. Nah, ini slide terakhir buat contoh soalnya. Jadi ini
ngambil full dari Chopra ini ada tentang apa ya, water tank gitu, tingginya 20 meter. Terus ada suatu beban PT di pas di lamesnya di paling atas. Itu PT-nya diakibatkan oleh above ground explosion. Berarti ada beban ledakan dan beban eksplosifnya itu apa ya? Dia ini kelihatannya nggak irregular gitu. Nah, ini soalnya diminta untuk menghitung base shear dan bending moment di bagian dasarnya. Nah, cara ngitungnya untuk parameter-parameternya sebenarnya udah dijelasin di example 2.7 ini. Intinya udah adalah parameter massa, kekakuan, periode natural. Ini kalau dihitung juga bisa harusnya ya, ya biasanya ini omega n sama dengan akar K per M dan gitu-gitunya. Nah, ini Zeta-nya udah ada. Ini harusnya nggak kepake sih Zeta ini. Karena kan kita pas ngitung apa tadi asumsinya kalau menghitung respon beban impulsif kita pakainya yang tidak keredam. Nah, langkah pertama tuh harus dihitung dulu rasio TD per TN-nya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,25 atau sebenarnya ini sama aja lah kayak tadi. Tadi kan TD kecil dari berapa TN itu? Bentar. TD kecil dari TN per 4. Nah, tinggal dipindah ruaskan aja, berarti kan TD per TN harus kecil dari 1/4 atau 0,25. Nah, intinya dia mau ngecek itu. Nah, ternyata nilainya lebih kecil. Makanya ini tuh fungsinya bisa di-treat atau dianggap sebagai suatu impuls murni gitu. Nah, makanya ini bisa langsung digunakan integral ini. Ini sebenarnya apa ya? Bukan nggak integralnya, integral bukan yang kayak fungsi dt gimana gimana gitu. Ini tinggal pakai luasnya aja. Kecuali kalau fungsinya memang kompleks itu. Tapi kalau di soal ini kan dia udah cukup apa ya? em, Cukup bagus lah ini ya grafiknya. Jadi bisa digunakan pendekatan trapezoidal ini. Nah, em, ini mungkin kalau ada yang bingung, ini maksudnya gimana 0 tambah 220 atau 280 ini sebenarnya intinya penulisannya tuh yang pertama ini ya 0 tambah 20. 0 tambah 20 itu untuk yang ntar di ini dulu. Sebentar, ini harusnya ini kayaknya 200. Ntar deh, cek. Intinya sebenarnya cara ngitungnya tuh ini ditambah ini kayak luas trapesium dibagi dua gitu. Nah, terus kan nanti pas di step kedua, ini kan harus ini ditambah ini dibagi dua lagi. Nah, ini kan sebenarnya udah kehitung dua kali ya. Nah, makanya ini tuh kayak ada dua gitu di tengah-tengahnya. Dua, dua, dua. Terus yang terakhir nol ya karena memang sebenarnya nol aja. Kayak emang nggak ada apa ya, em, nggak ada beban gitu. Nah, jadi ini sebenarnya udah sigma dari luas trapesium, luas trapesium. Nah, kurang lebih gitu untuk menghitung I-nya. Terus untuk U0 itu langsung aja pakai rumus yang di slide sebelumnya, yang ini ya. Nah, ini kan I-nya udah tahu, K-nya udah tahu, T-nya udah tahu, udah tinggal substitusi dapat deformasinya 2,12 cm. Nah, terakhir untuk beban statik ekivalennya langsung ke U0 aja dapatkan 33,9 kN. Nah, tapi nggak selesai di situ karena soalnya kan minta base shear dan bending moment. Berarti kan eh, soal yang kayak gini bisa diidealisasikan seperti ini ya bentuknya. Jadi kayak suatu cantilever terus di ujungnya ada beban terpusat 33,9 kN. Nah, ini statika biasa aja dapat base shear-nya dan momennya. Nah, kira-kira gitu sih untuk beban impulsif. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini paling ditunggu sampai 858 ya.
Oh ya guys, yang ini jadinya tadi typo ya. Emang di covranya typo. Ini harusnya 2 kali 200 karena ini kan di sini 200. Ini kalau di ini dijadiin 200 dihitung bakal dapat sama 6 kn per 6 kn second ini. Itu sih. Tidak guys, kalau nggak ada yang mau tanya, ini kita eh, sudahin aja ya tutornya. Untuk yang mau nonton lagi paling ntar dikirim lah rekamannya atau eh, di- ya ntar materinya juga bakal diupload di Classroom. Jadi kalau bisa yang belum join silakan join dulu atau yang ada teman-teman yang belum join. Em, ada lagi nggak tambahan file atau Mac? Udah nggak ada. Berarti eh, ini aku tutup aja ya. Makasih guys yang udah join.